Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita sama-sama bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kajian, pengajian, ya, silaturahim bersama-sama dengan BKKM Kecamatan Limau dan Cinere. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini menjadi bagian amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, tanpa menyebutkan satu persatu para asatir yang hadir pada pagi hari ini, ya, seluruhnya, semuanya yang saya hormati, yang saya ta'zimi, membaca kalimah basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa adam barakati, amin. Masih dalam bab azan, meskipun sudah setiap hari kita lakukan ini agar supaya kita beramal ada ilmunya, tidak hanya ikut-ikutan, gitu ya. Wa rawayna an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul mu'adzin. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihihima. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, apabila kamu sekalian mendengarkan azan, maka katakanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi kalau muadzin ucap Allahu Akbar, Akbar, ya kita ucap Allah Akbar. Ini dalam satu hadisnya. Tapi dalam hadis yang lain juga disebutkan nanti itu secara terperinci bagaimana cara menjawab azan itu. Secara umum begitu. Dari Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yaqul thumma shallu 'alayya. Apabila kamu sekalian mendengarkan azan, maka jawablah, katakanlah seperti apa yang dibaca oleh muadzin itu. Lalu tsumma shallu alayya, bacalah sholawat kepada. Fa innahu man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran. Karena sesungguhnya siapa yang baca sholawat kepadaku, ya, satu kali sholawat, maka Allah akan membalas sholawat itu dengan menurunkan rahmat kepadanya 10 kali lipat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allah balas 10. Luar biasa, ibadah yang paling ringan, yang tidak ada penolakan dari Allah sedikit pun. Ada para ulama, meskipun
Baca sholawat itu sambil dinyanyikan, sambil ada riak-riaknya, sholawatnya tetap diterima. Sholawatnya yang diterima, tapi bagi orangnya ya kagak, dia hanya sholawat. Tapi sholawatnya diterima. Bagi orangnya tetap nilai sholawatnya itu digantungkan tergantung nilai keikhlasannya. Sholawatnya diterima. Tsumma sallallahu aliyal wasilah, kemudian mintalah kamu kepada Allah untukku wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannati, karena sesungguhnya ada sebuah tempat di dalam surga itu, rumah ya, la tambaghi, yang tidak layak untuk dihuni atau ditempati kecuali bagi hamba Allah, min ibadillah, kecuali bagi seorang hamba, min ibadillah, dari hamba-hamba Allah. Wa arju, dan aku berharap, an akuna ana huwa, an akuna, jika itu adalah aku. Artinya apa? Jadi tempat di surga itu ada satu tempat yang tidak layak untuk ditempati atau enggak boleh ditempati siapapun dari hamba Allah ini kecuali salah satu dari hamba Allah. Dan Rasulullah katakan, aku berharap bahwa tempat itu adalah aku. Itu. Faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang minta untukku wasilah tadi, maka halal baginya mendapatkan syafaat. Artinya dipastikan dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Jadi kalau kita membaca sholawat setelah azan, itu mengikuti terhadap hadis ini. Jangan Allahumma rabba hadhi, dan seterusnya nanti ada di sini. Ini penting itu dulu doanya ya. Penting tentang persoalan membaca sholawat setelah. Nah, bagaimana jawaban muadzin tadi secara rinci diterangkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-muadzinu Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allah. Jadi kalau muadzin baca Allah akbar, Allah akbar, kita baca juga sama. Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah, tsumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tsumma qala hayya 'alas shalah, baru. Kalau dia mengatakan hayya 'alas shalah, maka qala la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala Allah akbar, Allah akbar, qala Allah akbar. Tsumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah. Min qalbihi dakhalal jannah. Kita dengar ya, min qalbihi, benar itu berangkat dari hatinya, dia mengatakan doa apa, bacaan menirukan bacaan azan tadi itu, lalu dalamnya la ilaha illallah, terakhir la ilaha illallah. Kata Rasulullah, kalau itu diucapkan oleh seorang muslim yang mendengarkan azan itu, maka Rasulullah jamin dia itu masuk ke dalam surga. Subhanallah. Ini hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahihnya. Inilah dasar-dasar kenapa para ulama, kiai-kiai kita, guru-guru kita mengajarkan doa azan setelah azan itu dengan membaca, mengikuti kalimat. Nah, kadang-kadang kita ini kadang sudah terbiasa karena banyak banget azan sono, azan sono, azan gantian gitu. Kadang-kadang jawabnya bosan mereka. Ya. Azan sono yang benar. Nah, mana yang kita dengar yang paling awal itu yang menjadi wajib bagi kita.
Yang pertama kali kita dengar itulah yang menjadikan kita ini mendapatkan kesunahan untuk menjawab. Kalau yang keduanya sunahnya agak ringan. Kalau ketiga lagi ada lagi, kalau masih kita mendengarkan dan bisa mendengarkan, dengar. Ya, tapi untuk ada adzan, ya kalau kita di HP kan ada adzan langsung dimatiin, ya, langsung skip istilahnya. Itu badannya seperti itu. Ya kalau memang kita sengaja membuat konten adzan ya, dan kita atau mendengarkan azan itu jalan ke HP ya, itu ada plus minusnya, ada baik dan tidak. Kadang-kadang kalau di WC bunyi gitu kan, kalau gak enak juga itu. Masa di WC mau jawab azan itu gitu, bahwa ya dimatiin. Itu apa namanya, merendahkan martabat kalimat tauhid la ilaha illallah dibawa ke dalam WC. Maka kalau bikin konten-konten gitu juga meskipun itu baik, tapi lihat-lihat keperuntukannya untuk apa. Kalau untuk tadi itu bisa ya dimatiin dulu, jangan meskipun zikir kepada Allah itu di mana saja, juga ada zikir, tapi ada adabnya. Kalau di WC mau zikir kepada Allah ya jangan dilafatkan, tapi cukup di dalam hati. Sampai itu namanya merendahkan kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Jadi jangan dalam hati. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man qala yasma'ul mu'adzin, barang siapa yang mendengar ketika muadzin itu mengumandangkan azannya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dhanbuhu. Wa fi riwayatin man qala hina yasma'ul muadzin wa ana asyhadu, wa ana asyhadu. Jadi kan tadi kan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bacaan. Ada mengatakan wa anna muhammadan abduhu rasuluh wa rabba, itu tadi dalam riwayat lain sebutkan terakhir ketika mendengarkan al-muadzin tadi dia juga baik ucapkan wa anna asyhadu, ketika muadzin asyhadu, saya pun juga menjadi saksi, saya bersaksi. Artinya apa? Juga mengucapkan dua kalimat syahadat tadi itu. Nah, tadi kalimat yang disebutkan tambahannya setelah ketika muadzin mengucapkan adzan dengan kalimat tadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tambah raditu billahi rabba, ya, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Kalau kita biasanya kalau baca ini ya raditu billahi ada bil islami, ya, tidak ada kata-kata wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulullah, enggak biasanya ya. Raditu yang diajarkan di sekolah-sekolah biasanya ya raditu billahi rabba wa bil islami dina. Babi Muhammad itu belakangan. Babi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kalau dia di TPA Al-Qur'annya wabil iman baru itu aja. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'an. Itu juga baik. Meskipun lafadznya sedikit berbeda yang diucapkannya, tapi inti dari ucapan yang dibaca itu adalah memiliki kandungan yang sama. Baik Bapak sekalian yang saya hormati, ya, itu. Jadi nanti baca nggak apa-apa sih. Kalau Bapak biasanya tadi kalimatnya wabil islami dina Bapak Muhammad itu ya nggak apa-apa, boleh aja. Ini redaksinya seperti itu.
Warwaina fi sunan Abi Dawud dan Aisyah radhiyallahu anha bi isnadin sahihin, diriwayatkan ya kami ya di dalam Sunan Abi Dawud kami meriwayatkan itu dari Aisyah radhiyallahu anha dengan sanad yang sahih, anna Rasulullah SAW kana idza sami'a al-muadzin yatashahhadu qala wa ana. Ya. Didengar oleh Aisyah ketika muadzin mengadakan adanya, ketika asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Rasulullah, Nabi jawabnya mungkin yang terdengar oleh Aisyah singkat wa ana. Artinya saya juga mengucapkan kalimat yang sama dengan kalimat yang diucapkan oleh muadzin itu, wa ana. Nah, ucapan Aisyah ini disingkat atau memang Nabi menjawabnya hanya wa ana. Tapi ini dalam keterangan Aisyah tadi itu, Aisyah mengatakan dalam hadisnya wa ana. Maksudnya juga ya wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya bahwa saya juga mengucapkan kalimat yang sama. Nah, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala man qala hina yasma'un nida, siapa orang yang membaca ketika mendengar azan tadi itu dengan kalimat Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Rawahu Bukhari fi sahihihi. Nah, dalam hadis ini mungkin sedikit ada perbedaan dengan yang biasa kita baca yang ada dalam buku-buku fasolatan. Di sana ada tambahan kan ya, setelah mahmudan alladhi wa'adta ada tambahan apa? Innaka la tukhliful mi'ad. Kata orang yang hanya baca hadis ini, apaan itu tambah-tambah itu? Bid'ah. Nah, ya. Tapi itu kalau dibaca kira-kira itu dosa apa enggak? Nah, innaka la tukhliful mi'ad. Kita nambah-nambahin sabda Nabi atau tidak? Nah, ini memang teks hadisnya dalam Sahih Bukhari begitu, tidak ada kalimat innaka la tukhliful mi'ad. Di sini juga gitu. Terus kata sayyidina juga tidak ada. Misalnya di lafaz hadis teks asli hadisnya begini nih. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal. Tidak ada kata sayyidina dalam teks hadisnya. Kalau bapak membaca kata sayyidina, ati sayyidina Muhammad bin wasilah, ati sayyidana. Kalau tambah sayyidina, tanya di fathah karena jadi maf'ul. Ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Tapi biasanya orang baca kayak gitu itu nggak mikirin nahwu. Dipikirin lagi nahunya ya, karena kita biasa baca sayyidina ya sayyidina gitu, ati sayyidina, padahal secara apa ilmu nahwu itu kurang tepat. Yang tepatnya maksudnya sama sih, maksud kita sama, tapi secara nahwu ya ati sayyidana, seperti orang yang tidak terbiasa mengucapkan itu dengan berpikir status sebagai apa. Misalnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana. Kalau cuma sekata sayyidana wa asyhadu anna sayyidana, jangan sayyidina gitu. Ada juga yang baca sudah terbiasa begitu aja, wa asyhadu anna sayyidina. Ada juga yang la ilaha illallah terus sebutkan punya Muhammadur Rasulullah, ada yang nambah sayyidina tapi dengan kalimat sayyidina atau sayyidina. Terus bagaimana sebenarnya kayak gitu? Ya kalau itu tambah kata sayyidina atau tadi itu tanpa ada embel-embel yang lain ya,
La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadun Rasulullah. Kalau nggak ada kata annanya, kata Sayyidana tadi itu menjadi Sayyid. Karena la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadun Rasulullah. Kalau ada katanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad. Jadi itu apa namanya kalimat yang terucapkan disesuaikan dengan posisi atau kedudukan dari lafaz tersebut. Karena kata sayyidana, sayyidina, sayyidina kalau nggak ada harokatnya sama ya begitu gitu. Nah, maka kita harus tahu tentang apa namanya kedudukannya kata tersebut. Dia jatuh kapan ucapan kata tersebut. Nah, tadi kalau ada kata wasyhadu anna sayyidana, karena ada apa namanya kata anna tadi itu. Kalau dalam nahwu pengamalannya gitu, menasabkan kata setelahnya tadi. Baik, Bapak sekalian saya hormati. Jadi orang yang baca doa seperti tadi itu, ya, Allahumma rabb hadhihi tama itu, Rasulullah katakan halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Dia berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan itu ya. Warwayna fi kitab Ibn Sidni an Muawiyah kana Rasulullah SAW idza sami'a al-muadzin yaqul hayya 'alal falah qala ditambah selain jabat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nabi juga berdoa Allahumma ja'alna muflihin. Allahumma ja'alna ya Allah jadikanlah aku orang yang beruntung. Kan hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Maka respon daripada kita yang mendengarkan itu ya Allah jadikan aku orang yang mendapatkan kemenangan. Allahumma ja'alna muflihin. Bahasa Arabnya gampang, tapi bahasa Indonesianya kalau lupa saya gimana bahasa Arabnya ya. Ya Allahumma ja'alna muflihin. Kalau nggak bisa dalam hati kita, ya Allah jadikan saya orang yang mendapatkan kemenangan. Kalau memang kita lupa bahasa Arabnya, kalau nggak biasa mengucapkan gitu aja, nggak bisa loh Pak. Ya, kalau nggak biasa. Jangan dikiranya itu gampang, itu enggak. Kalau nggak biasa lupa itu. Cuman muflihin aja, muflihin aja enggak. Allahumma ja'alna muflihin. Untuk habis makan aja, habis makan. Itu bisa kan ya? Gimana tuh habis makan? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona waj'alna atau waj'alana. Kalau waj'alna itu artinya jadikanlah, tapi kalimatnya sebenarnya bentuknya adalah merupakan bentuk narasi biasa. Jadi bukan doa, tapi pujian kepada Allah. Maka kalimatnya yang tepat adalah waja'alana muslimin, dan yang telah menjadikan aku sebagai seorang muslim. Karena pas sebelumnya kata alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makan, memberi aku minum, dan yang telah menjadikan aku sebagai seorang muslim. Nah, bukan kalimatnya, bukan bentuk fi'il amar, tapi fi'il madhi. Kalau waja'alana itu fi'il madhi, tapi kalau waja'alna itu fi'il amar, itu perintah. Mohon doa kepada Allah. Dan
yang telah menjadikan aku sebagai orang muslim. Ini ilmu Pak, ilmu meskipun kelihatannya sepele, ini orang akan tahu, orang ngerti. Ada tuntunannya, ada yang orang ini sekedar ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan maksudnya denger-denger lah gitu. Denger-denger terus dia niruin, tapi ilmunya nggak tahu. Nah sekarang ini ada ilmunya, saya beritahu ya. Mudah-mudahan manfaat untuk kita. Ngajarin pada anak juga sembarangan. Baik. Warwana fi Sunan Abi Daud an rajulin an Syahr bin Hausyab an Abi Umamah au an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam syarah sebutkan au an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadurru hadha syak fi ta'yin sahabi dan sahabat kullu. Disebutkan di sini dari apa penyebutannya itu an ba'di, ditambah lagi dari itu bukan menunjukkan keraguan-keraguan tentang sahabat siapa sebenarnya sahabat yang meriwayatkan hadis ini, tapi itu dinilai sebagai satu hal yang boleh dilakukan karena tanpa harus mentakyinkan atau menjelaskan nama sahabat tadi itu tidak masalah, karena seluruh sahabat itu dianggap sebagai orang yang memiliki keadilan. Maka falam yadurru inbihamur rawi minhum bi khilafihi min ghairihim ma lam yakuna adlain. Yakuna adlain. Jadi dua-duanya sahabat disebutkan tadi itu boleh jadi memang dalam periwayatan tadi itu ada orang yang menerima berita itu bukan hanya dari satu orang, tidak hanya dari satu orang. Jadi beberapa sahabat yang meriwayatkan tentang hadis itu dan menerima dari sumber yang berbeda. Jadi di situ kalimatnya ya. Nah, ashabnya sudah Syahr Hausyab tadi itu Bilal, apa sesungguhnya anna Bilalan akhadha fil iqamah. Bilal itu ketika dia sedang melaksanakan iqamah, falamma qala qad qamatis shalah, habis hayal falah qad qamatis shalah qad qamatis shalah, apa jawaban Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqamahallahu wa adama. Aqamahallahu wa adama. Jadi itu jawabnya Nabi. Kita ikuti aqamahallahu wa adama. Aqamahallahu wa adama. Jadi zaman wasabaqazah wa ja'ala min salihi ahliya wa annahu law abadal madhi bil amri hasala asl sunnah law ratuka dzalika fi riwayat. Jadi ada, kalau ada tambahan dulu ya, wa ja'alani min sholihi ahli, boleh enggak? Tapi aqamahallahu adama saja tidak. Dalam syarahnya disebutkan kalau ada tambahan karena di situ bagi sesuatu yang diucapkan oleh seorang yang menjawab tambahan tadi aqamahallahu adama wasabaqa ziyadah, disebutkan sebelumnya ada, boleh. Wa qala fi sa'ri al-fadh iqamah kana hadits Umar fil adzan. Jadi lafaz iqamah itu sama dengan lafaz dalam adzan, hanya diucapkannya tidak dua kali tapi sekali, kecuali lafaz qad qamatis shalah sebagai sebuah Sini an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana idza sami'a al-mu'adzin yaqul Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salati al-qa'imah shalli ala Muhammadin wa ati su'lihi yaumal qiyamah. Jadi tentang lafadznya beda-beda. Ada yang tadi yang umum kita baca itu, tapi di sini dari kitabnya Ibnu Sini mendapatkan sebuah riwayat dari Abu Hurairah
yang kalimat doanya itu sedikit berbeda. Ya, dari Abu Hurairah di riwayatnya itu kalimatnya tadi, ya, ketika setelah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah shalli ala Muhammadin wa atihi suhrihi yaumal qiyamah. Boleh nggak? Ya boleh juga, dari riwayatnya itu isinya doa. Makanya dengan terjadinya perbedaan-perbedaan bacaan, ada tambahan-tambahan itu tidak menyebabkan itu menjadi berdosa, bukan bid'ah yang dolalah, bukan bid'ah yang menyebabkan dia masuk neraka. Misalnya, takutnya nanti itu bid'ah, wah, ya masuk habis doa sholat tambahan, innaka la taghfirul dzunub aja masuk neraka. Itu kan menyatakan teman-teman, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak pernah mengingkari janji. Jadi itu pernyataan kita terhadap sifat Allah yang tidak pernah mengingkari janji. Artinya pasti itu berarti Allah memberi, karena Allah nggak pernah mengingkari janji. Gitu. Nah, faslun idza sami'al muadzin awil muqim wa yusalli lam yujibu fi shalah. Nah, kalau kita sedang sholat lalu ada azan dikumandangkan, kita sholat sunnah dia misalnya. Ada lagi orang yang azan lagi, tadi di sana udah azan, ada lagi orang azan dia sedang sholat. Bagaimana sikap kita apa dalam sholat juga supaya ada jangan. Faidza sallama minna ajabahu kama yujibu man la yusalli. Kalau setelah selesai adzan baru kita beri jawab seperti orang yang tidak dalam keadaan sholat. Kalau ajabahu fi sholat karuha walam tubtili sholatu. Kalau seandainya dia menjawab dalam sholatnya, jawab adzan tadi itu dimakruhkan tetapi tidak membatalkan sholatnya. Wa hakadha idza sami'ahu wa huwa ala kulli khala la yajibu fil haq. Demikian juga ketika kita mendengarkannya sementara kita dalam keadaan sedang buang air di jamban, maka kita tidak perlu menjawab adzan itu di dalam jamban, di WC nggak usah. Tapi faida kharaja ajabu, ketika keluar maka kita mengucapkan kalimat yang sama seperti yang diucapkan oleh muadzin. Jadi setelah selesai baru ya. Bahkan salam saja begitu. Kalau di dalam WC jangan orang otok assalamualaikum, assalamualaikum. Ada ya cepat dulu harus dia disalami. Nah, faida kharaja fa amma idza kana yaqra'ul Qur'an aw yusabbihu aw yaqra'u haditsan aw ilman akhar aw lidhalik fa innahu yaqta'un jami' hadza wa yajibul mu'adzin thumma ya'udu ila ma kana fi. Jadi apabila orang sedang membaca Al-Qur'an atau tasbih atau membaca hadis atau membahas ilmu yang lain ya, yang lainnya itu kalau bisa berhenti dulu baru menjawab. Nah, karena itu memutuskan yang tahu jami'ahana, memutuskan semuanya. Ya. Jadi kalau ada baca Quran ada ya diputuskan ya, diputuskan. Dan dia wajib. Wajibul muadzin summa ya'udu ila makan. Li'anna al-ijabata tahfuz wa ma huwa fi la yafudu waliban. Ya, apa yang diucapkan tidak saya. Wa haitsu la yatabi'u hatta farwa ma'adin istahabbu yatadaraka ta'atul malam yaqul. Ya, setelah selesai baru jawab. Tapi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Tapi kalau lama ya enggak ada sunnah jawab tadi itu, nggak mendapatkan kesunahan dalam menjawab adzan tadi itu karena caranya lama, dia sedang membahas. Maka ini terjadi perbedaan pandangan kadang-kadang ketika kita sedang rapat ya, bahasan ilmu, diskusi atau apa di kantor, ada muadzin ya, itu sedang mengumpulkan adzannya,
Ada yang satu orang kita terus apa? Ada yang kita berhenti dulu menghormati azan, kita menjawab azan. Nah, memang sih persoalannya ini bukan persoalan yang wajib, ya, bukan soal wajib. Nah, dan persoalan adab saja, soal kesunahan saja. Ya, kalau kita sepakat, kita off dulu ya sebentar, kita dengarkan azan sebagai penghormatan kita terhadap azan dan juga mendapatkan kesunahan. Rapat masih waktunya bisa panjang, sholat juga masih nanti bisa dilakukan setelah selesai rapat, itu tidak masalah karena waktu yang digunakan sholat tadi itu sifatnya tidak mudhayyak, tidak sempit. Tapi kalau dalam pembahasan ya usul fikih dalam masalah pembagian waktu itu memang ada pembagiannya. Ada waktu ikhtiari, waktu boleh pilih kita. Itu ada waktu muwassa, waktu yang diluaskan, itu ikhtiar. Ada waktu jadi apa yang dimaksud waktu muwassa dan waktu mudhayyak? Waktu luas dan waktu sempit. Ya. Kalau sholat zuhur waktunya sekitar 3 jam, jam 12 sampai jam 3 katakanlah itu. 1 jam pertama itu termasuk awalil waktu. 1 jam berikutnya tempat pertengahan, ya, ausat. 1 jam berikutnya waktu yang akhir. Nah, ketika kita berada dalam waktu yang masih awal, itu namanya waktu muwassa. Masih luas waktunya, kita boleh pilih. Tapi kalau sudah waktu tinggal beberapa menit misalnya, itu waktunya sudah mudhayyak, sempit. Itu kita harus segera, jangan tunda lagi, ntar habis waktunya. Tidak ada pilihan lagi kecuali kita melaksanakan sholat itu. Kalau memang sholat yang bisa dijamak, kita niat jamak pada waktu yang awal, waktu zuhur sama asar misalnya. Kita sih niatnya nggak jamak awalnya, tapi begitu macet jalan luar biasa, wah gimana nih? Ya sudah, akhirnya sudah waktu mudhayyak, kita niat di dalam hati kita bahwa sholat zuhur kita akan dilaksanakan nanti pada waktu asar. Kalau dia tidak niat seperti itu, maka jatuhnya dia berarti meninggalkan sholat zuhur. Nggak boleh. Sholatnya dilakukannya berarti qadha, tidak bisa dijamak. Jadi syaratnya sholat jamak tadi itu harus niat ketika waktu yang pertama di sholat zuhur tadi misalnya. Harus punya niat bahwa dia akan menjamak sholat itu di waktu asar, jadi jamaah takhir. Niatnya itu harus ada. Sudah waktu habis waktu zuhur baru niat sholat jamaah, nggak boleh. Dia awalnya sudah niat. Nah, kalau kita niat jamaah takhir juga begitu. Sekarang jamaah takhir tadi, kalau niat jamaahnya jamaah takdim, ya cukup langsung. Tidak sholat zuhur, waktu asar ditarik waktu zuhur, yaitu waktunya dia niatnya ketika dia dalam sholat, tidak di luar sholat. Kalau yang tadi itu di luar sholat, jadi sebelum kita melaksanakan sholat, kalau kekurangannya kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, subhanallah bihamdih, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.